Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali di channel saya, di channel Ahmad Samsuri. Kali ini saya akan membahas tentang bab akikah di dalam kitab Bulughul Maram. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah taala wa nafa'ani bil alumi fid darin amin. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya aqqa anil Hasani wal Husaini kabasan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW menyembelih hewan akikah untuk Hasan dan Husain masing-masing dengan seekor domba. Di dalam hadis lainnya dikatakan Wan Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah amruhum ay aqqa anil gulami syatani mukapiatani wa anil jariyati syatun. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang untuk menyembelih hewan akikah anak laki-laki dengan 2 ekor domba yang telah cukup umur dan anak perempuan dengan seekor domba saja. Yang dimaksud dengan cukup umur di sini maksudnya yang pertama itu domba. Domba yang telah berumur 1 tahun atau sudah berganti gigi maksudnya. Artinya domba atau kambing itu sudah kupak. Kalau bahasa Betawi itu kupak. Ya, itu boleh untuk dibuat akikah. Yang kedua apa? Kambing yang telah berumur 2 tahun. Unta yang telah berumur 5 tahun. Ya, kambing itu kan, kambing itu kalau sudah 2 tahun sudah kupak, itu domba mungkin ya, itu boleh untuk diakikah. Kalau unta itu berumur 5 tahun, sedangkan sapi dan kerbau itu telah berumur 2 tahun. Itu ya, maksudnya cukup umur. Dan binatang yang disembelih itu yang dibuat akikah itu adalah binatang yang tidak cacat. Misalnya pincang, binatangnya tidak pincang atau kurus badannya atau sakit, putus telinganya, putus ekornya, ya, itu tidak boleh untuk dibuat akikah. Ya. Selanjutnya di dalam hadis lain wa an sumarata anna Rasulullah qala kullu gulamin murtahanum bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Nah, diriwayatkan dari Samurah bahwa Rasulullah SAW bersabda setiap anak yang dilahirkan tergadaikan dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7 dipotong rambutnya serta diberikan nama. Jadi ketika anak baru lahir itu orang tua wajib memberikan nama anaknya, memberikan nama ya. Kemudian orang tua disunahkan mengakikah anaknya pada hari ke-7. Kemudian dipotong rambutnya dan diberikan nama. Dipotong rambutnya itu, kemudian setelah dipotong rambutnya ya, setelah dipotong rambutnya ditimbang ya, rambutnya itu ditimbang seberat apa rambut yang setelah dipotong dari si bayi itu. Misalkan rambutnya setelah dipotong si bayi beratnya 3 gram. 3 gram itu kalau ukuran emas 24 karat misalkan saat ini harganya 500.000. Kalau dikalikan 3 gram berarti 1,5 juta. Itu makanya diwajibkan 1,5 juta itu diharuskan untuk bersedekah. Ya, sesuai dengan beratnya rambut anak ketika dipotong. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Ahmad, wazanat Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
sa'ara Hasanin wa Husainin fasaddaqat bizi natihi fiddah. Fatimah binti Rasulullah SAW setelah melahirkan Hasan dan Husain mencukur rambut Hasan dan Husain, kemudian ia bersedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya. Itu daripada hadis atau dasar daripada mencukur rambut anak bayi yang baru lahir, kemudian ditimbang seberat apa, setelah ditimbang beratnya misalkan 3 gram dijual, kemudian hasil uang itu disedekahkan kepada yang berhak ya. Kemudian menurut Haji Sulaiman Rashid dalam bukunya Fikih Islam itu disebutkan bahwa hukum akikah adalah sunnah bagi orang yang wajib menanggung nafkah si anak. Artinya orang tua di sini yang disunahkan untuk mengakikah anak, ya kan? Orang tua disunahkan untuk mengakikah anak. Anak baru lahir mulai dari 7 hari, 15 hari, 40 hari, itu orang tua disunahkan untuk mengakikah anaknya. Selebihnya tidak. Jika anak itu sudah besar, sudah dewasa, tidak ada sunnah untuk mengakikah anak dia sendiri, nggak ada. Sebab sunnah itu jatuhnya kepada orang tuanya yang disunahkan untuk mengakikahkan anaknya. Jika anak itu sudah besar, dia pengen mengakikahkan diri sendiri, itu disunahkan. Jadi sunnahnya itu orang tua yang disunahkan untuk mengakikah anaknya, ya. Itu kira-kira ya. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa hikmah di balik syariat akikah. Di antaranya pertama, ya, hikmah daripada akikah itu apa sih? Menurut Al-Hafiz Ibnu Qayyim, ya, pertama menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, sunnah Rasulullah SAW, ya. Yang kedua apa? Taqarrub, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau telah dikaruniai orang seorang anak. Yang ketiga, membebaskan anak bayi tersebut dari pegadaian. Ya. Apa sih maksudnya? Ya, contohlah kita kalau ngadain motor, misalkan motor nih. Ya. Kita tebus tuh motor kita pakai duit. Sama. Akikah itu tebus. Akikah itu artinya tebusan buat anak kita yang tergadaikan. Maksudnya begitu. Yang ketiga, yang keempat apa? Penyebab kebaikan anak, pertumbuhannya, keselamatannya, panjang umurnya, dan terhindar dari gangguan setan. Itu daripada hikmah di balik akikah anak menurut Al-Hafiz Ibnu Qayyim, ya. Demikianlah kira-kira, barangkali mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya buat pribadi saya. Dan jika ada mungkin barangkali khilaf atau ada kekurangan, mohon diluruskan. Dan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.